Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1486. Begitu Jiro selesai berseru, ada suara tembakan keras di sekitar. Ketika tembakan terjadi angsur berhenti, Jiro terkejut. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang masih bisa berdiri. Charlie sudah diperintahkan. Tidak ada yang boleh hidup malam ini kecuali Jiro. Oleh karena itu, bawahan Ishak tidak mau berbaik hati. Jiro melihat asistennya, sopirnya, dan master yang telah dia undang ribuan juta dari Jepang. Semuanya ambruk dalam akumulasi darah. Yang hidup dan matinya tidak diketahui. Dan dia menangis dalam sekejap. Tolong. Jangan bunuh aku. Aku adalah kepala keluarga Kobayashi di Jepang dan aku direktur Kobayashi Pharmaceutical. Jika kalian tidak membunuhku, aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Jiro, saya melihat orang-orang dari keluarga Kobayashi benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Mereka selalu ingin bersinggungan dengan saya, bukan? Ketika Jiro mendengar suara ini, dia bertanya. Segera setelah itu, dia melihat wajah Charlie yang tampan dan arogan. Kamu, Tuan Wade. Jiro hampir pingsan. Kenapa kamu ada di sini? Charlie bertanya kepadanya. Liam adalah orangku, dan Jiuxuan Pharmaceutical adalah perusahaanku. Jika kamu ingin menculiknya dan merebut formula pil perut Jiuxuan, maka tentu saja aku akan datang menemuimu. Kamu pikir aku lemah, yang bisa kamu dan kakakmu bisa hasta. Jiro berlutut dan berteriak. Tuan Wade, maafkan aku, Tuan Wade. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Liam adalah orang Anda. Apalagi Jiuxuan Pharmaceutical adalah milik Anda. Jika aku tahu tentang itu, aku tidak akan berani melakukannya. Charlie tersenyum dan berkata, berhentilah berbicara omong kosong kepada saya. Anda telah menyerang orang-orang saya, tapi beraninya mengatakan Anda tidak berniat melawan saya. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun yang mudah ditipu? Jiro sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia tahu siapa Charlie. Dia juga tahu metode Charlie. Bagaimanapun, saudaranya ditahan di tangan Charlie. Kali ini, dia sendiri yang melakukan kejahatan di tangan Charlie. Dan dia tahu Charlie tidak akan melepaskannya. Karena dia takut Charlie akan mengambil nyawanya seperti dia membunuh kakaknya. Dia langsung bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Wade, tenang. Tolong jangan marah dengan orang seperti saya. Anda bisa sebutkan angkanya. Tidak peduli apa. Saya akan membayar Anda berapa yang Anda sebutkan. Bagaimana dengan 1 miliar? Selama Anda mengangguk, saya akan segera membuat uang masuk ke rekening Anda. 1 miliar, Charlie bersenandung. Ya, Jiro. Kali ini, aku bukan ingin uang. Jiro menangis dan bertanya, Tuan Wade, apa yang Anda perlukan agar Anda puas? Charlie berkata dengan nada menghina, jika kamu tinggal di Jepang saja dan hidup dengan jujur, maka kita tidak akan saling merusak. Kita semua bisa hidup dalam damai. Tapi kamu tidak memiliki mata, jadi kamu datang menggangguku. Jadi, aku akan mengirimmu untuk membahas saudaramu. Jiro selalu mengira adiknya sudah dibunuh oleh bawahan Charlie. Mendengar itu, dia langsung mengompol. Seluruh selangkangannya basah kuyup begitu cepat sehingga bahkan menetes ke jalan beton. Tapi dia sudah tidak peduli pada saat ini. Jadi dia terus menangis dan memohon. Tidak, Tuan Wade. Tidak, aku tidak mau mati. Tolong, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan lepaskan nyawaku. Aku rela menjadi bawahanmu. Charlie berkata dengan nada menghina. Jiro, lihat dirimu. Apa kamu tidak malu kalau seorang direktur menangis seperti ini? Jiro sudah menangis dengan ingus dan air mata. Tuan Wade, aku tidak ingin mati. Aku belum punya cukup uang untuk hidup. Aku belum menikah. Tidak ada yang tersisa di keluarga Kobayashi. Anda tidak bisa membiarkan saya, keluarga Kobayashi, mati di negeri asing. Melihat dia menangis seperti seorang jalang, Charlie berkata dengan nada menghina. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat bayanganmu sendiri?
Bagaimana kamu bisa tetap terlihat seperti anak baik yang berdarah panas? Kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu tetap hidup. Jiro tampak terkejut. Tidakkah kamu mengatakan kamu ingin mengirimku menemui saudaraku? Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan. Aku akan mengirimmu untuk melihat saudaramu. Tapi aku lupa menyampaikan bahwa aku juga membiarkan dia hidup seperti seekor anjing. Bab 1487. Jiro runtuh sepenuhnya setelah mendengar Charlie menyelamatkan hidup saudaranya. Dia berkata dengan marah. Kamu menagihku 1 miliar RMB dan berjanji membunuh saudaraku. Apakah kamu tertarik padaku sepanjang waktu? Charlie tersenyum dan berkata, Jiro, jangan terlalu bodoh dan manis. Itu hanya intrik, sama seperti yang Anda lakukan. Tidakkah kamu mengerti yang sebenarnya? Jiro berkata dengan marah. Aku tidak percaya padamu. Charlie bertanya kembali. Kamu tidak percaya? Beritahu saya, apakah Anda pikir Anda bisa dipercaya? Anda datang ke China untuk mencuri formula saya dan bermaksud mengulik bawahan saya, bukan? Tidak percaya padaku. Kakakmu juga datang ke China dan pertarungan formula ajaibku. Apakah dia dapat dipercaya? Atau apakah orang-orang dari keluarga Kobayashi diperbolehkan mempertahankan orang lain? Jiro terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Charlie berkata dengan jijik, kamu bilang aku tidak bisa dipercaya. Tidak apa-apa, ayo lakukan saja. Aku akan meminta seseorang membunuh saudaramu sekarang. Setelah selesai berbicara, dia memandang Jiro dan berkata, selain itu, saya sudah mengutarakan. Saya ingin mengirim Anda untuk bertemu dengan saudara laki-laki Anda, tetapi Anda tidak ingin dia hidup. Jadi saya akan membunuh saudara laki-laki Anda dulu. Lalu aku akan membunuhmu dan mengirimmu untuk melihat saudaramu. Setelah mendengar ini, Jiro tiba-tiba berlutut, dan segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Charlie untuk memohon belas kasihan. Tuan Wade, saya salah. Saya harusnya berterima kasih. Beri saya belas kasihan dan selamatkan hidup saudara saya. Dan terima kasih. Dengan penuh terima kasih menyelamatkan hidup saya. Charlie mencibir. Ini lebih bagus. Ayo pergi. Jiro, aku akan membawamu menemui kakakmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melambai ke Ishak. Bawa dia ke peternakan anjing Albert. Ishak segera mengangguk. Oke Tuan Wade. Liam di samping buru-buru bertanya. Tuan Wade. Apakah Anda ingin saya ikut pergi? Charlie menepuk pundaknya dan berkata dengan ringan, kamu sudah cukup sibuk dengan urusan pabrik. Setelah kejadian ini, sebaiknya kamu kembali dan istirahat yang baik. Kamu akan mengawasi produksi Prabik besok, kan? Liam buru-buru mengangguk dan berkata, Tuan Wade, kalau begitu aku akan kembali. Ishak meminta anak buahnya untuk mengawal Ichiro ke salah satu mobil. Setelah itu, dia meninggalkan sekelompok orang di sini untuk mengurus sisanya. Sementara dia secara pribadi membawa Charlie di mobilnya dan melaju cepat ke peternakan anjing Albert. Setelah tiba di peternakan anjing, Ishak langsung meminta Jiro untuk dibawa ke kantor Albert. Albert juga melaksanakan dan berkata kepada Charlie dengan hormat, Tuan Wade, Anda di sini. Charlie sedikit mengangguk dan bertanya kepadanya, Albert, bagaimana kabar Ichiro? Albert tersenyum dan berkata, tidak buruk, anak ini cukup patuh. Dia memelihara anjing, berjalan-jalan dengan anjing, membersihkan kandang anjing setiap hari. Dia belajar bahasa Cina di waktu luangnya. Bulan lalu, dia meminta saya untuk membelikan 2 kamus dan buku tulis. Charlie tersenyum. Orang ini tidak buruk. Dia suka belajar. Albert berkata, Tuan Wade, poin utamanya adalah anak ini tidak punya tempat untuk pergi. Dia tidak pernah berani meninggalkan peternakan anjing meskipun setengah langkah. Dia tinggal di sini 24 jam sehari, dan ingin memiliki sesuatu untuk dilakukan untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Charlie muncul dan berkata, oke, pergi dan panggil dia. Baiklah, Albert segera melangkah keluar. Bab 1488. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan seragam keselamatan kerja biru abu-abu, sarung tangan dan lengan baju berlari dengan penuh semangat. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Charlie, dan langsung berkata dengan penuh semangat, halo,
Tuan Wade. Lama tidak bertemu. Ichiro telah berada di sini untuk waktu yang lama. Selama ini, dia telah berjanji dengan beberapa bawahan Albert setiap hari. Dalam sebagian besar waktu, dia hanya bisa berkumpul dengan anjing. Jadi seiring waktu, dia juga merasa sangat kesepian. Pada saat ini, ketika dia tahu Charlie akan datang dan ingin melihat dirinya, dia tidak bisa menahan perasaan gembira di hatinya. Gembira karena dia merasa sudah lama tidak bertemu kenalan dan teman. Dan Charlie, meskipun bukan temannya, setidaknya seorang kenalan, kan? Itu adalah hal yang sangat langka baginya untuk melihat wajah kenalan. Charlie memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Ichiro Kobayashi, kamu sudah bisa berbicara bahasa Cina dengan baik. Aku tidak mendengar aksen Jepangmu sama sekali. Kamu pasti bekerja keras selama ini. Ichiro tersenyum malu-malu dan berkata, saya belajar bahasa Cina setiap hari kecuali saat memelihara anjing. Pekerja lain di sini membantu saya berlatih berbicara dan mengucapkan. Kemajuan saya tidak buruk. Tuan Wade Anda menyanjung saya. Charlie mengangguk, menunjuk ke Jiro, yang tergeletak di lantai dengan punggung ke arah Ichiro. Dia berkata sambil tersenyum, Ichiro, aku membawa seorang kenalan. Coba lihat siapa orang itu. Pada saat ini, Jiro gemetar hebat karena ketakutan. Ketika dia mendengar suara saudaranya, dia sangat ketakutan, terutama karena dia tahu dia salah dan merasa bersalah. Lagi pula, dia menghabiskan banyak uang dan menghasilkan banyak orang dari Jepang datang ke China untuk memburu kakaknya ini. Pada akhirnya, dia bahkan memberi Charlie 1 miliar untuk membeli kehidupan saudaranya. Tapi dia tidak pernah mengira Charlie telah menipu dirinya sendiri dan saudaranya masih hidup. Karena itu, dia takut saudaranya akan menghajarnya setelah melihatnya. Ichiro belum tahu bahwa pria yang berlutut di depan Charlie dengan punggung menghadapnya adalah adiknya. Dia mendengar Charlie membawa seorang kenalan untuk mengenang masa lalu. Dia mendekati rasa ingin tahu dan ingin melihat apa yang terjadi. Saat dia melihat wajah Jiro, seluruh tubuhnya seperti sambaran petir. Segera, kemarahan Ichiro meledak. Jiro, kamu bajingan. Aku selalu menganggapmu sebagai adik, dan aku tidak pernah membayangkan kamu menginginkan kehidupan. Aku akan membunuhmu. Bajingan. Jiro sangat ketakutan sehingga dia berkata, kakak, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Saat itu, setelah ayah memakan obat yang kamu kirim, dia tiba-tiba meninggal. Aku pikir kamulah yang dengan sengaja membunuh ayah. Itu sebabnya saya ingin kamu membayar hidup ayah. Ichiro menariknya dengan marah, meraih kerah Jiro, dan meninju wajahnya bertubi-tubi. Pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan memarahi. Kamu bisa berbohong kepada orang lain dalam keluarga. Tapi kamu tidak bisa membohongiku. Tidak bisa. Apakah kamu pikir aku tidak tahu angan-angan macam apa yang kamu mainkan? Kamu tahu aku berada di Cina. Jadi tidak mungkin aku ingin membunuh ayah dan memberi banyak uang dengan sia-sia. Kamu juga tahu bahwa setelah kematian ayah, sebagai putra tertua, aku akan sepenuhnya mewarisi harta keluarga. Itulah sebabnya kamu menuduhku membunuh ayah, lalu mencoba membunuhku, dan kemudian memonopoli seluruh keluarga Kobayashi. Bab 1489. Tidak lama kemudian Jiro dipukul oleh kakaknya sehingga ada darah di seluruh wajahnya. Dia hampir pingsan beberapa kali. Saat hampir pingsan, dia segera dibangunkan kembali oleh tinju marah Ichiro. Ichiro sekarang luar biasa. Sebelumnya, Ichiro adalah generasi kedua yang kaya yang kecanduan alkohol. Namun selama dia berada di peternakan anjing Albert dia selalu bekerja keras setiap hari. Kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Baru pada saat inilah Jiro menyadari betapa lemahnya tubuhnya. Setelah beberapa pukulan, dia seperti kehilangan setengah dari hidupnya. Dia menangis samar. Kakak, tolong maafkan aku. Kita kakak beradik. Ketika dia selesai berkata, dia menangis. Ichiro menggertakkan giginya dan membentaknya. Apakah kamu mengakui kita bersaudara? Apakah kamu masih mengakui kita adalah rekan senegara? Jiro, apakah kamu lupa betapa aku mencintaimu sejak kita masih kecil? Bahkan setelah dewasa, meski kita sering memperebutkan status keluarga, aku tidak pernah ada niat menyakitimu. Tapi bagaimana dengan kamu? Kamu tahu bahwa aku kakakmu.
Ayah dan ibu kita sama. Kamu tahu aku tidak mungkin berinisiatif membunuh ayahku sendiri. Tapi kamu memfitnahku dengan tuduhan pembunuhan ayah. Bahkan menawarkan 1 miliar untuk seumur hidup. Aku tidak punya adik laki-laki sepertimu yang tidak punya perasaan seperti binatang buas. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Kobayashi. Aku akan membunuhmu bajingan itu sendiri. Jiro berteriak. Suara serak. Namun, Ichiro tidak menunjukkan simpati. Dia memiliki mata merah penuh kebencian saat ini. Melihat Ichiro benar-benar ingin membunuh Jiro, Charlie melangkah maju untuk menahannya. Dan berkata dengan dingin, "Oke, Ichiro. Biarkan saudaramu hidup. Dia akan mengambil alih pekerjaanmu di sini." Ichiro tercengang, menangis dan bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, mengapa kamu menyimpan kejahatan jahat seperti dia? Dia bahkan bisa menggigit saudaranya sendiri. Apa kamu tidak takut dia akan menyerang Anda suatu hari nanti?" Charlie sini tersenyum. "Aku akan memberi kesempatan. Apa dia berani?" Begitu Jiro mendengar bahwa Charlie berencana untuk melepaskannya dan membiarkan dia mengambil alih pekerjaan saudaranya di sini, dan dia tidak peduli apa pekerjaannya, dia buru-buru berlutut dan bersujud, menangis, "Tuan Wade, terima kasih untuk belas kasihanmu yang besar." "Terima kasih." Charlie tertawa. Dan Ichiro bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, Anda meminta untuk mengambil alih pekerjaan saya. Jadi apa yang akan saya lakukan selanjutnya?" Charlie menoleh untuk melihat Ichiro, dan bertanya dengan ringan, "Ichiro, apakah kamu ingin kembali ke Jepang untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical?" Ketika Ichiro mendengar ini, darahnya mendidih dan dia berkata, "Kembali ke Jepang. Mewarisi farmasi Kobayashi, Tuan Wade, kamu tidak, apa kamu bercanda?" Charlie tersenyum. "Saya meminta pendapat Anda dengan sangat serius. Jika saya membiarkan Anda kembali, apakah Anda ingin kembali?" Ichiro gemetar penuh semangat dan berteriak, "Saya bersedia. Tuan Wade, saya bersedia." Charlie mengangguk. "Kamu bisa kembali. Tapi aku punya syaratnya. Kamu harus berjanji padaku dulu." Ichiro tahu bahwa Charlie tidak akan membiarkan dia kembali tanpa alasan apapun. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, apapun kondisinya, saya akan berjanji. Selama Anda bisa membiarkan saya kembali ke Jepang. Meskipun hari-hari dalam peternakan anjing tidak sulit dan tidak ada keluhan yang serius, itu masih berkali-kali lebih buruk daripada ketika Ichiro adalah putra tertua dari keluarga Kobayashi. Dia menderita begitu lama, dan dia ingin kembali ke mimpinya. Dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan dapat meninggalkan peternakan anjing ini dalam hidupnya. Tetapi tidak disangkanya Charlie akan bersedia memberikan dirinya kesempatan ini sekarang. Oleh karena itu, berapapun harganya, dia tidak akan keberatan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa begitu Charlie membuka mulut, dia berkata, "Ichiro Kobayashi, saya akan mengirim Anda kembali ke Jepang dan membiarkan Anda mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical lagi. Tetapi saya ingin 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Bisakah kamu setuju?" Bab 1490. Apa? Ichiro dan Jiro tercengang. Charlie menginginkan 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Nafsu makannya sangat besar. Ini bukan lagi mulut singa. Ini adalah mulut jeda yang besar. Ekspresi Ichiro sangat tidak nyaman. Dia baru saja berpikir bahwa Charlie mungkin hanya meminta banyak uang. Tidak masalah jika dia memberikan beberapa miliar. Bagaimanapun, Kobayashi Pharmaceutical masih menghasilkan uang dengan sangat cepat. Tapi tidak disangkanya Charlie menginginkan 80% saham. Namun, ketika Jiro di samping mendengar ini, dia segera mengambil keputusan. Mengapa Charlie menginginkan saham di Kobayashi Pharmaceutical? Dia pasti menghasilkan usaha pil perut Jiuxuan dengan seluruh kekuatan. Jika Kobayashi Pharmaceutical saat ini bernilai 100 miliar RMB, maka memberikan 80% kepada Charlie sama saja memberi 80 miliar RMB. Namun, kakaknya tinggal di peternakan anjing ini, dan dia pasti tidak tahu pil perut Jiuxuan, yang baru saja dirilis. Khasiat obat perut baru ini luar biasa. Dari sudut pandang ini, jika Jiuxuan Pharmaceutical terus berkembang, pendapatan Kobayashi Pharmaceutical akan sangat terpengaruh. Jika pendapatan dan Jlok,
Begitu juga nilai pasar. Setelah beberapa saat, nilai pasar Kobayashi Pharmaceuticals turun di bawah 20 miliar. Dalam hal ini, bagaimana jika dia memiliki 100% saham? Bukankah akan tetap rugi 80 miliar yuan? Atau bahkan bisa anjlok lebih dari 80 miliar yuan? Jika Kobayashi Pharmaceutical menurun karena tidak dapat bersaing dengan Jiuxuan Pharmaceutical, mungkin suatu hari akan bangkrut. Namun, jika dia menerima kerja sama dengan Charlie, situasinya bisa berbeda. Jika menerima permintaan Charlie, Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi milik Charlie. Dan Charlie pasti akan menggunakan lini produksi Kobayashi Pharmaceutical untuk memproduksi pil perut Jiuxuan. Pada semester ini, produksi pil perut Jiuxuan akan melonjak, dan keuntungan juga akan melonjak. Meskipun keluarga Kobayashi hanya memiliki 20% saham, jika Charlie berkembang dengan baik, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical dapat berlipat ganda atau bahkan berkali-kali lipat. Jika digandakan dan nilai pasar berubah dari 100 miliar menjadi 200 miliar, maka 20% akan menjadi 40 miliar. Jika Charlie bisa menggandakannya beberapa kali, itu bahkan mungkin lebih baik daripada melakukannya sendiri. Bagaimanapun, produk unggulan Kobayashi Pharmaceutical sekarang sepenuhnya dikalahkan oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Dan kinerja Kobayashi Pharmaceutical pasti akan menurun dengan cepat. Memikirkan hal ini, Jiro mengeluarkan darah di mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang, "Tuan Wade, saya bersedia. Saya bersedia memberi Anda 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Saya hanya meminta Anda melepaskanku. Dan jangan lepaskan kakakku." Ketika Ichiro mendengar ini, ragu-ragu tanpa ragu, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wade, jangan dengarkan binatang buas ini menggonggong di sini. Saya setuju dengan usulan Anda. Saya akan memberi Anda 80% saham Kobayashi Pharmaceutical." Jiro buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya bersedia memberikan 85%. Pada saat ini, Jiro tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia gagal dalam kompetisi dan ditahan di sini, dia tidak akan pernah bisa berputar dalam hidupnya. Melihat ini, Ichiro membentaknya dengan marah. "Jiro, kamu bajingan masih ingin menyakitiku. Hati nuranimu sudah dimakan anjing." Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Charlie, menggigit giginya dan berkata, "Tuan Wade, saya bersedia memberikan 90%. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.